Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, RZ Channel. Baik, pada tutorial selanjutnya adalah kita akan membahas bagaimana caranya menggabungkan file ya. Menggabungkan file proposal atau skripsi ya. Sebelum saya lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan like serta komen agar channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, pada episode ini, ya ini saya kasih contoh adalah di sini keterbiasaan mahasiswa dalam membuat proposal adalah atau skripsi yaitu membuat file tersendiri ya. Jadi ada bab 1 sendiri, ada bab 2 sendiri, bab 3 sendiri, bab 4 sendiri. Sama cover sampai listening, lampiran, daftar pustaka itu semuanya sendiri. Kekurangannya yang seperti ini apabila kita tiba-tiba revisi, nah bisa-bisa yang kita tulis bahwa revisi ke pertama, revisi kedua, revisi ketiga, ketika di akhir sudah tidak tahu mana lagi yang harus digunakan. Terlebih lagi yang selanjutnya adalah masalah selanjutnya adalah pada saat pembuatan daftar isi, daftar tabel, sama daftar pustaka ya. Untuk daftar pustaka saya sudah jelaskan di episode kemarin yaitu menggunakan Mendeley desktop. Nah, sementara untuk daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, ini kita akan kesulitan ya. Karena apa? Caranya kalau seperti ini kita harus print dulu masing-masing file ini ya. Masing-masing file kemudian kita tentukan. Misalkan ini saya buka bab 1. Bab 1 latar belakang berada di halaman keberapa. Bab 2 berada di halaman keberapa. Kita harus urut satu-satu. Nah, bagaimana nantinya kalau sudah ada perbaikan? Otomatis kalau ada perbaikan, paragrafnya akan bertambah. Dengan adanya penambahan paragraf, otomatis nomornya juga akan bertambah. Nah, bagaimana caranya agar semua ini tergabung dalam satu file? Tergabung dalam satu file dan di situ lengkap semua mulai dari cover sampai dengan daftar pustaka. Ini akan memudahkan saudara-saudara sekalian. Ini kita baru menggabungkan file dulu ya. Nanti untuk masalah daftar isi sama pembuatan daftar isi otomatis, daftar tabel otomatis, daftar gambar otomatis nanti akan saya jelaskan di episode selanjutnya. Oke, kita akan menggabungkan file dulu. Oke, ini saya mulai dari cover ya. Cover. Nah, di sini sudah ada cover ya. Ini sudah lengkap ya, halaman pernyataan sampai dengan daftar tabel. Nah, ini buatannya manual. Ini manual ini ya. Ini kesulitannya manual adalah nomor halamannya kadang-kadang bisa berubah. Oke, kita fokus di penggabungan. Caranya yang pertama adalah ketika di akhir kalimat atau akhir paragraf kita masuk di menu layout. Pilih menu bricks, kemudian pilih next page untuk ke halaman selanjutnya. Kenapa next page? Agar tidak halaman ini tidak mengikuti halaman yang selanjutnya itu tidak mengikuti halaman yang ini. Oke, jadi kita tinggal copy saja bab 1. Ini saya buka bab 1, open dulu bab 1. Ini saya Ctrl A saja, Ctrl C. Ini saya gabung ya. Ctrl V. Oke, ini sudah bab 1. Nah, ini nomor halamannya biarkan dulu masih mengikuti yang dari atas ya. Kita biarkan dulu. Selanjutnya adalah bab 2 ya. Bab 2 ya. Ini bab 2. Nah, setiap memasuki bab yang baru kita next page. Oke? Next page. Next page itu digunakan untuk memudahkan kita dalam penomoran nanti ya. Oke, sekarang kita lihat bab 2-nya. Nih, bingung saya carinya bab 2 di mana. Oke, ini saya Ctrl A saja, Ctrl C. Ini untuk yang sudah terlanjur buat ya,
namun tidak tahu bagaimana caranya bisa menggabungkan ya. Oke, sekarang untuk penomoran, yang ini nomor halamannya sudah benar menggunakan angka Romawi. Kita mulai dari bab 1. Karena dia menggunakan next page, makanya nomor halaman di bab 1 itu dia seharusnya ada di posisi bawah ya. Nah, ini kan kosong. Ini kita klik 2 kali di bawah sini, pilih page number, pilih button page, klik angka 1. Pilih button page, ini masih angka Romawi ya. Ini kita rubah menjadi pilih format page menjadi angka. Klik 1 angka. Jadi tinggal diklik 2 kali ya di bagian bawah ya, di bagian foldernya bawah. Nah, oke. Nah, ini sudah mengikuti aturan rumusnya ya, halamannya ya. Oke, untuk halaman ini, nah untuk halaman ini kan dia akan mulai dari atas. Kita hanya akan bermain di sini. Misalkan kita klik ini. Oke. Nah, halamannya di atas ya. Halamannya di atas. Ini diklik 2 kali. Oh, ini hanya di copy ya. Nah, sudah ada halaman 1, halaman 2. Nah, ini lagi. Ini pilih topik. Oke, halaman 3, halaman 2, halaman 3. Ini kita diferensi. Kita hapus saja ya. Oke. Intinya permainannya hanya di sini untuk nomor halaman bawah, atas, bawah, atas, bawah. Halaman atas bawah itu permainannya hanya terdapat di situ, ya kan? Ini setelah halaman 5 masuk ke bab 2 langsung menjadi halaman 6 tapi posisinya di bawah. Oke. Kemudian halaman 7 di atas, halaman 8 di atas. Sampai sini selesai. Tinggal digabung saja semua seluruhnya. Jangan lupa next page. Tapi posisikan di akhir halaman ya, di akhir halaman. Misalkan ini kita posisikan di sini. Kita pilih next page. Kemudian di copy lagi. Selanjutnya seperti itu. Oke? Nah, mungkin sampai di daftar pustaka ya, digabung semua. Oke? Mungkin itu dari saya. Nanti untuk pertanyaan silakan bertanya pada kolom komentar. Silakan dicek di kolom komentar. Jangan lupa bagikan konten ini apabila merasa konten ini bermanfaat ya. Apabila kalian merasa konten ini bermanfaat, silakan dibagikan. Ini ada contoh yang tersusun rapi mulai dari halaman sampul sampai dengan ini. Halaman sampul ini adalah tesis saya ya. Dalam pertujuan abstrak itu kenapa saya kasih kosong, karena ini kan memang halamannya adalah tanda tangan ya. Jadi ini hanya permainan saja untuk mengakali daftar isinya. Itu tidak masalah. Ini daftar isi, ini daftar tabel, daftar gambar, bab 1 ya. Ini satu halaman semua sampai di halaman terakhir. Nih. Sampai lampiran. Lampirannya pun dia masuk satu file. Bisa Anda lihat di sini, di folder sini hanya satu file. Tidak ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, tidak ada. Oke. Sampai di sini dulu saya ucapkan terima kasih. Silakan bertanya di kolom komentar apabila merasa kurang paham. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.